Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sebelum mulai kasih tos dulu ke teman sebelahnya bilang kamu hebat. Teman sebelah kiri kanan ya. Ke belakang, yang belakang bilang kamu hebat. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah sukses. Bagaimana online course ini kalau bisa omsetnya jangan 40 juta. Omsetnya jangan 100 juta. Bisa nggak 1 miliar? Siapa yang mau? Pasti mau ya Pak ya? Oh mau, semangat. Oke, jadi untuk bisa mendatangkan 1 miliar, teman-teman harus belajar tentang konsep besar. Mulai dari Anda memilih topik, membuat materi, sampai menjual. Ini yang akan kita bahas. Jadi nanti ada hal-hal yang sifatnya lebih teknis ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Jadi Anda harus lebih konsentrasi lah. Harus agak sedikit lebih konsentrasi. Nah, kenalan dulu, nama saya Tom M. Seifle, founder Top Coach Indonesia. Saya background utamanya adalah seorang profesional. Tahun 92 saya sudah mulai pekerjaan pertama saya tahun 92. 96 saya pindah ke biro perjalanan, lalu kemudian saya menjadi seorang business coach di tahun 2006. Nah, siapa yang tahun 92 sudah bekerja? Angkat tangan. Yang tahun 92 sudah bekerja. Siapa yang 92 baru lahir atau belum lahir? Udah ketahuan umurnya ya. Ini adalah satu keuntungan buat saya untuk melihat sebuah evolusi pembelajaran manusia. Evolusi saat dulu saya belajar itu susah sekali untuk mendatangkan informasi walaupun saya pergi ke Gramedia. Waktu dulu buku-buku itu tidak sebanyak sekarang. Waktu itu kalau kita mau belajar, saya harus cari kursus online. Cari kursus yang offline seperti ini. Dan itu pun harus spesifik topiknya. Kalau marketing ke Hermawan Kartajaya, kalau sales ke Pak James Gui, kalau motivasi ke Pak Andri Wongso, kalau mau belajar tentang entrepreneurship ke Pak Purdi Chandra, kalau mau misalnya belajar tentang manajemen harus ke Dale Carnegie atau ke institusi-institusi yang sifatnya consulting. Karena terpisah-pisah, harganya menjadi sangat-sangat mahal. Lalu kemudian di tahun 2006, saya membeli franchise di Amerika, bawa ke Indonesia, franchise-nya cukup mahal. Lalu kemudian saya mengembangkan business coaching di Indonesia. Nah di saat itu, semua masih serba manual. Semuanya masih serba face to face. Jadi kalau saya mau jualan, saya harus door to door. Datang ke toko, datang ke perusahaan untuk sharing tentang apa yang saya tahu. Tahun 2007, 2008 ada krisis, betul ya? Tahu nggak krisis di Amerika menghidupkan apa? Ada yang tahu nggak? 2008 gara-gara krisis di Amerika itu men-trigger sebuah gerakan. Gerakannya gerakan fintech. 2003 pernah ada krisis, 2002, 2003 tahu ya ada krisis. Tahu nggak 2003 ada krisis apa? 2003 ada krisis namanya COVID-1. SARS-CoV itu pertama kali tahun 2003. Itu men-trigger yang namanya belanja online. Orang nggak bisa ketemu face to face, jadi terpaksa harus beli online. Itu menggerakkan orang untuk belanja online. Nah di tahun 2006 saya masuk, dan mulai bekerja sebagai business coach. 2007-2008 fintech muncul, jadi saya berpikir, oh ternyata nanti kalau saya mau jualan, saya bisa menjual sesuatu tanpa bertemu orang, transaksi pembeliannya lewat online. Di situ saya mulai berpikir, wah kalau belanja beras di Amerika online, beli tisu online, beli
spend online. Berarti di Indonesia ini akan masuk nih, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi. Saya pikir begitu ya. Nah, ternyata bisnis coaching di Amerika sudah online waktu itu. Saya punya coach, itu coachnya Steve Jobs. Transaksinya online, belajarnya online, semuanya serba online. Wah, luar biasa ya, saya pikir ya. Lalu saya pikir, kenapa kok di Indonesia nggak bisa? Kok belum ada? Akhirnya saya mulai merintis bagaimana cara UKM bisa belajar secara online. Nah, di situ tahun 2009 kita mulai. Jadi belakangan saya menjadi seorang konten kreator, belakangan menjadi entrepreneur, awalnya saya adalah profesional. Nah, teman-teman, tujuan saya dalam membuat online course adalah karena saya memiliki pengetahuan yang kalau bertemu face to face itu makan waktu. Akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya pengetahuan ini bisa dijadikan sebagai modul training atau modul coaching. Akhirnya berhasil teman-teman. Akhirnya berhasil. Jadi kalau Anda pergi ke tommcifle.com, di sana ada banyak sekali premium course yang bisa Anda pelajari. Oke? Dan dari premium course tersebut itu menghasilkan, sayangnya Get Course belum ada. Kalau sudah ada Get Course, saya mungkin tidak jatuh bangun membangun online course, tidak salah langkah, yang akhirnya bisnis yang harusnya bisa berkembang seperti Get Course yang ada sekarang dengan platform yang sangat-sangat lengkap, saya jatuh bangun dulu. Bikin kesalahan yang banyak dulu. Tujuan besar saya apa sih? Saya ingin membantu teman-teman membuka potensi di dalam diri Anda lewat coaching. Nah, ini pelajaran saya dalam menimba ilmu. Saya menimba ilmu pada dasarnya bukan untuk diri sendiri. Saya menimba ilmu untuk membantu banyak klien saya di dalam dunia bisnis coaching. Nah, ini by the way ada yang tahu nggak? Ini siapa? Ini yang atas, ini ada lasernya nggak? Nggak ada ya? Yang atas tahu nggak ini siapa nih? Ada yang tahu ini? Yang ini tahu dong. Yang ini tahu nggak? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu? Yang nggak tahu, oke. Ini adalah Keith Cunningham. Keith Cunningham adalah ayah kaya dari Robert Kiyosaki. Kalau Anda mendengar Rich Dad Poor Dad, yang mengajarkan cash flow quadrant, itu beliau. Nah, saya belajar keuangan dari Keith Cunningham. Saya belajar, kalau ini saya di Newport Beach. Ada yang tahu ini siapa? Nggak ada yang tahu ya? Ini adalah Jack Canfield. Jack Canfield menulis buku Chicken Soup for the Soul. Di tahun 2006 dia menerbitkan, dia menjadi salah satu aktor di film The Secret. Ya, The Secret. Yang menarik adalah saya di sini, di Newport Beach, beliau bicara, saya juga jadi pembicara. Pembicara untuk mengajarkan Jack Canfield. Jadi saya sebetulnya malu hati banget. Ya, beliau itu jualan bukunya udah jutaan dolar, hari itu saya membahas tentang coaching dan value. Tapi ada satu pelajaran yang ingin saya share kepada teman-teman. Pada saat saya di Newport Beach, berbicara di hadapan Jack Canfield. Dia bilang begini, pas saya turun, dia minta foto. Pas saya turun, dia minta foto. Dia bilang gini, saya mau terima kasih, dia bilang. Terima kasih, kenapa? Lihat nih catatan saya. Dia keluarin buku notebook, kuning, gede. Nih lihat nih, tulisan saya dari speech kamu, jadi dari training materi kamu yang hanya 45 menit waktu itu. Dia kasih tunjuk, wow, saya bilang, ini orang hebat, pengetahuannya sudah luar biasa, tapi sangat rendah hati untuk terus belajar. Wah, saya bilang, wah ini luar biasa. Kalau kita tahu ilmu dikit langsung bilang, gue udah tahu gitu kan ya. Kalau mereka hebat, makin hebat semakin merendah. Nah itu yang menurut saya menjadi sebuah
mental atau mindset penting yang teman-teman harus miliki, yaitu bahwa setiap manusia menuntut dirinya untuk berkembang. Setiap orang pengen berkembang. Buktinya Anda ada di sini. Dan ada orang yang membutuhkan ilmu Anda hari ini, apapun ilmunya. Ada orang yang membutuhkan ilmu Anda. Ada yang membutuhkan ilmu perfilman, ada yang membutuhkan ilmu filosofi, filsafat, ada yang membutuhkan ilmu masak-memasak, ada yang membutuhkan ilmu sculpture, dan seterusnya. Ada orang yang membutuhkan. Berapa besar? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Sampai Anda mempromosikan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, teman-teman, akhirnya saya mulai berbisnis information business. Ini namanya information business. Ini adalah buku-buku yang saya terbitkan. Terakhir adalah Menolak Mati Lawan Pandemi. Lalu, kenapa kita harus membahas tentang bisnis online course? Kenapa online course? Berapa besar potensi penghasilan dari online course? Apa hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk memulai memiliki online course? Gimana cara monetisasinya? Gimana cara dapat duitnya? Ya, dan apa studi kasusnya? Ini yang akan kita bahas sama-sama hari ini. Teman-teman, online course adalah salah satu cara terbaik untuk menghasilkan apa? Uang secara online. Apa buktinya? Siapa di sini yang bikin video TikTok? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, yang tinggi, yang tinggi. Anda bikin video berapa banyak? 1 minggu. Siapa yang 1 minggu bikin 5 video? 5 video. 1 minggu 5, sehari 1 gitu ya. Ada yang seminggu 3? Seminggu 3 video ada? Oke. Seminggu 3 video berarti 1 bulan Anda punya banyak lah ya. 1 bulan ada 12 sampai 12-an video. 1 tahun mungkin Anda sudah punya berapa banyak video. Pertanyaan saya, tahukah Anda, kalau video-video Anda tadi bisa dijadikan online course di TikTok dengan membuat series. Yang penting Anda punya akun PayPal, udah, that's it. Dari handphone Anda bikin online course di TikTok. Pertanyaannya, kenapa TikTok melakukan itu? Karena potensi orang yang ingin belajar sangat banyak. Jadi kalau tadi ada yang tanya, Coach gimana taunya berapa besar potensi orang yang mencari? Anda buka aja Google. Anda buka Google, Anda ke Uber Suggest, Anda ketik keyword yang mungkin pembelajaran yang Anda miliki, lalu cari rata-rata pencarian sebulannya berapa. Sederhananya begitu. Misalnya coaching sehari 1 bulan yang mencari adalah 2.000. Berarti ada 2.000 orang yang berpotensi untuk belajar tentang coaching. That's it. Sederhananya seperti itu. Oke? Sayang kita nggak punya waktu, kalau nggak kita bisa praktek. Lalu potensinya gimana? Ini potensi teman-teman. Pertumbuhan dari online education market ini 2020 sampai 2024 ya. Jadi pendek waktunya. Itu sekitar 18% pertumbuhannya. 18% pertumbuhannya. Growth di tahun 2020 sekitar 17,9%. Growth dari Asia Pasifik 34%. Asia Pasifik tempat kita ini itu 34%. Coba Anda bayangkan. Dan yang menarik adalah sejak COVID-19, habit orang untuk belajar online menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi ramah belajar online. Nggak ada lagi orang dipaksa-paksa. Iseng tuh belajar. Sekarang tuh. Nganggur belajar. Ke toilet belajar. Sekarang modelnya begitu. Daripada buka TikTok, daripada buka YouTube. Kalaupun ke YouTube, banyak kan belajar. Apalagi kalau Anda punya platform online course-nya. Teman-teman, ini adalah data dari World Economic Forum tentang model pertumbuhan. Ini adalah number of registered learners, ini number of enrollment. Enrollment itu artinya yang ngedaftar dan yang actual belajar. Yang ngedaftar itu 2021 $189 juta. Yang bayar 189 juta manusia
yang benar-benar belajar 92 juta. Jadi tipis ya. Kalau online seperti ini, yang daftar itu 1.000, 2.000, yang hadir cuma 200. Tapi kalau online course, tingkat kemungkinan orang belajar sekitar 80%. Ya, 70-80%. Lalu 70% setuju bahwa online class are better than traditional learnings. Kenapa? Karena bisa di-repeat, bisa diulang, bisa ditinggal, bisa dipahami, ya, audionya jelas, ya, jernih, bisa ditonton kapanpun, bisa ditonton pada saat kita sedang on. 90% less energy consumption. 90% merasa nggak perlu pergi, parkir, duduk, nunggu, pembicaranya datang, kemudian ada basa-basi, ya, edukasinya telat. Online to the point, spesifik, langsung to the point. Jadi keuntungannya apa sih? Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sama, 1, 2, 3. Passive income. Baca 1, 2, 3. Setelah membuat kursus, Anda bisa menjual terus menerus. Bikinnya berapa kali? Dapat duitnya berapa kali? Berkali-kali. Oke, yang kedua apa? Scalable. Scalable artinya Anda tidak perlu menambah sumber daya untuk menjual. Sekali bikin, Anda bisa jual ke Indonesia, bahkan ke Malaysia, ke Hong Kong, orang Indonesia yang ada di Hong Kong, orang Indonesia yang ada di Malaysia, very scalable. Oke? Dan yang terakhir apa? Fleksibel. Fleksibel, topiknya fleksibel, waktunya fleksibel, jadwal yang Anda bikin fleksibel, jadwal orang yang nonton pun fleksibel. Ya, semua orang udah tahu. Tetapi teman-teman, yang perlu dibangun adalah mentalnya. Kalau teman-teman mau membangun online course, Anda nomor 1 harus tahu membedakan mentalitas Anda adalah mental karyawan atau mental pengusaha. Kalau mental karyawan, Anda punya jadwal kerja pasti. Mental pengusaha, jadwal kerjanya fleksibel. Anda bisa malam-malam live untuk menjual online course Anda, betul nggak? Anda pagi-pagi buka TikTok untuk menjual online course Anda. Di mana ada waktu luang, Anda buka TikTok. Live, halo selamat pagi teman-teman, halo saya lagi baca buku nih, bukunya adalah buku tentang bla 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 bla. Buku ini membahas tentang ini. Kalau Anda mau belajar tentang spesifik topik ini, saya punya course-nya. Silakan Anda klik link ini. Masuk akal? Bisa jualan? Bisa jualan. Ya. Penghasilan, karyawan itu menuntut gaji. Kalau pengusaha menuntut keuntungan. Jadi Anda tidak hanya memikirkan pasti. Jadi entrepreneur itu dari sisi income nggak pasti. Tetapi besarannya lebih tidak terbatas. Yang ketiga, tanggung jawab. Karyawan tanggung jawabnya 1 peran. Entrepreneur multi peran. Jadi nanti kalau teman-teman membuat online course, Anda harus melihat ini sebagai sebuah bisnis. Bukan Anda bekerja. Bukan berarti Anda kerja, bikin konten di Get Course, lalu Get Course-nya mempromosikan Anda. Enggak begitu, teman-teman. Jadi Anda harus bikin konten, Anda harus mempromosikan, dan Anda yang menikmati hasilnya. Dan yang terakhir adalah keputusan. Biasanya keputusan itu diputuskan atasan, tapi kali ini menjadi seorang entrepreneur Anda harus memutuskan sendiri. Oke? Nah, keputusan pertama yang harus Anda ambil adalah Anda mau bikin online course atau tidak, itu dulu. Ngobrol dengan teman sebelahnya yuk. Saya memutuskan untuk punya online course, monggo silakan. Atau enggak? Saya kayaknya belum dulu deh, saya belum dulu. Anda mau atau enggak? Putusan dulu, itu dulu yang diputuskan. Oke?
Keputusan pertama ya. Kalau enggak, kenalan dulu. Jangan lupa kenalan dengan teman yang di sebelahnya. Nah, keputusan yang kedua ya. Yang kedua, saya mau membahas topik spesifik tentang titik-titik. Topiknya spesifik. Masakkah, sepedakah? Ada satu online course, tahu nggak topiknya apa? Tentang skipping. Skipping. Anda bisa bayangkan, skipping ada online course-nya. Gila nggak? Dan ada yang beli lagi. Rame lagi yang beli. So, satu topik, monggo share di teman sebelahnya. Apa satu topiknya? Sudah? Teriakin ke saya. Satu topiknya apa? Apa? Nggak kedengeran? Topiknya apa? SMAP. 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 Hanya orang SMAP yang ngerti ya? Apa Bu? ChatGPT Prom. Yang lain? Agama. Edukasi agama. Cyber security. Apa? Digital marketing. Pak. Belajar membangun bisnis online. Kesehatan. Apa? Mengetik 10 jari, kasih tepuk tangan. Nah, teman-teman, ilmu-ilmu tadi kita nanti akan buatkan modulnya. Boleh? Wah, cuma sayang waktu saya hanya sampai jam 3 sore. Enggak ada yang waktu saya cuma 1 jam. Nah, teman-teman, jadi ini adalah course topik yang laris. Teman-teman, ini adalah course topik yang laris. Mau apa? Business writing, assertiveness, ya. Ini komunikasi, communication skill, management, sales, business strategy. Ini semua ada turun-turunannya. Semuanya ada turun-turunannya. Jadi kalau tadi bicara soal digital marketing, ada digital marketingnya, ada digital marketing manajemennya, ada digital marketing strateginya. Anda bisa pecah-pecah itu menjadi sebuah course topic. Next adalah prinsip yang paling mendasar. Somewhere, someone is looking for your skill. Ya, somewhere, someone is looking for your skill. Ada orang di luar sana yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui, yang membutuhkan ilmu Anda. Yang membutuhkan mentoring dari Anda. Yang membutuhkan bimbingan dari Anda. Nah, how to become $1 million course trainer. Kita punya 3 tahap. Tahapnya tahap starter, booster, maximizer. Tahap starter adalah tahap di mana Anda mulai membuat online course. Langkahnya ada 5. Ada berapa lama? Berapa langkah? Langkah pertama apa? Tujuan Anda. Bikin course untuk apa? Saya mau sharing, saya mau jualan, saya mau buka network. Itu tujuan. Saya membuat online course untuk membuka pertemanan. Buka pertemanan. Online course-nya nggak mahal, teman saya jadi banyak, ilmunya bertambah, saya bisa belajar juga dari audiens saya, dan akhirnya saya bisa mengembangkan bisnis lainnya. Yang kedua apa? Bikin topik yang relevan dan menarik. Yang ketiga, bikin struktur course. Yang keempat apa? Nah, ini yang penting teman-teman. Bahwa platform itu jantungnya dari online course. Saya sudah pakai WordPress, saya sudah pakai plugin, saya sudah pernah pakai WordPress dan plugin beberapa, saya sudah bikin sendiri, dan manusia itu selalu menemukan apa? Kelemahan dari sistemnya sendiri. Jadi saya pakai WordPress, wah kelemahannya nggak ada membership site-nya, tempel plugin, betul ya?
Kalau plugin ini bermasalah, seluruh website saya bermasalah tuh. Atau satu plugin ini tidak update, seluruh website saya kena masalah. Atau misalnya, habis itu saya perlu payment gateway. Payment gateway dapat, tapi setelah payment tetap saya harus buka, ya. Ada yang daftar nih, Pak saya sudah daftar tapi kok belum dapat aksesnya. Jadi ngapain kita? Bangun tidur, buka komputer, bukain akses. Betul ya? Itu repotnya luar biasa teman-teman. Jadi jantung daripada online course adalah platform. Dan yang terakhir adalah materi Anda untuk starter harus yang bernilai atau menyelesaikan masalah. Nah, kita perlu mengerti bahwa pada saat Anda membuat online course akan ada orang-orang yang senang mendengar, ada orang yang senang menonton, ada orang yang senang mencoba. Online course Anda kalau bisa mengakomodir tiga pembelajar, audio, visual, kinestetik. Jadi pada saat nanti Anda bikin video, pastikan suara Anda jelas. Kalau Anda bikin video, pastikan lightingnya bagus. Nggak perlu equipment mahal. Lighting bagus itu udah lebih dari cukup. Dan yang ketiga adalah Anda harus enak dilihat. Harus enak didengar. Gerakan Anda juga harus enak. Tapi kalau misalnya coach, kalau saya nggak bisa ketemu, saya nggak nyaman nih dilihat wajahnya. Anda boleh pakai screen. Ya, Anda boleh pakai layar. Atau Anda pakai diganti dengan gambar. Ini penting sekali. Terus gimana coach bikin outline-nya, bikin course goal-nya? Saya membagi menjadi 3 tahap besar, ya, 3 tahap besar. Pertama adalah big concept. Tadi SMAP itu adalah big concept. Belajar agama adalah big concept. Digital marketing adalah big concept. Big concept ini harus dibagi ke dalam seksi atau section. Langkah digital marketing itu apa saja sih? Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Langkah 5, langkah 6, langkah 7 mungkin. Mungkin Anda harus bikin roadmap-nya, 7 langkah untuk membuat digital marketing yang efektif. Ya. Setelah Anda buat langkah, setiap langkah harus ada konsistensi konten. Ada pembuka, isi, penutup. Pembuka, isi, penutup. Pembuka, isi, penutup. Selamat datang di online course kami hari ini. Hari ini Anda akan belajar tentang agama. Kita belajar dulu tentang sejarahnya ya. Hari ini belajar tentang sejarah agama. Baru masuk ke dalam isi. Sejarah agama itu bagaimana, bla 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 bla. Setelah selesai Anda tutup. Demikian sejarah agama yang sudah Anda pelajari. Next video kita akan belajar tentang, jadi Anda ada antisipasi. Ada antisipasinya. Video berikutnya Anda akan belajar tentang bla 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 bla. Oke? Jadi konsisten. Lessonnya, orang itu merasa bahwa ini memang guru. Enak. Ada struktur. Manusia itu butuh struktur. Nggak bisa random. Nah dengan struktur ini akan membantu teman-teman untuk membuat konten Anda menjadi lebih profesional. Walaupun kontennya sederhana. Masuk akal? Masuk akal? Tangannya di atas. Tempel di kepala, bilang masuk akal. Nah. Next, contoh ya. Big concept mastering the art of cooking. Ini contoh section 1. Introduction to cooking. Di dalam section 1 ada 3 lesson. Lesson yang pertama adalah understanding basic cooking. Lesson 2, identifying ingredient. Lesson ketiga, basic cooking technique. Ini sesi introduction selesai itu. Nah, di dalam lesson 1 ada subtopik. Ya. Kitchen safety, introduction to kitchen tools dan seterusnya. Lesson 2, identifikasi bahan baku, bahan-bahan, apa saja fresh high quality ingredient. Ya, kemudian untuk bisa mempertahankan supaya bahan-bahan itu tidak mudah rusak dan seterusnya. Pengen tahu nggak? Jadi tambah pengen tahu nggak? Melihat ini aja, Anda jadi pengen tambah belajar, betul ya? Masuk akal? Masuk akal. Kasih tos kiri kanan bilang kamu bisa jadi
online course miliarder? Kasih tos. Kamu bisa jadi online course miliarder. Next adalah video production. Merekam video course berkualitas dengan peralatan yang tepat, ini adalah salah satu kunci penting, teman-teman. Kalau misalnya tidak bisa punya background yang baik, pakai green screen. Kalau nggak bisa pakai green screen, Anda bisa menggunakan background yang polos. Jangan gunakan background yang terlalu banyak pernak-pernik atau terlalu banyak warna. Sehingga audiens Anda tidak fokus ke Anda, tapi fokusnya kepada background-nya. Jadi background-nya kalau bisa polos, hitam-hitam aja, putih-putih aja, kayak belakang itu ya, bermotif, ya udah bermotif aja. Jadi Anda tidak terlalu membosankan gitu ya, atau bahkan terlalu distracting untuk mata. Lalu kemudian Andanya, kitanya sebagai audiensnya harus menyampaikan dengan jelas, artikulasi kata-kata, ucapan yang jelas. Saya pernah menonton atau beli satu online course dari salah satu platform, lalu kemudian si pembicaranya ini bahasanya itu bagus, pembahasannya bagus, cuma ngomongnya susah untuk dimengerti. Jadi kayak ngedumel ngomongnya. Nah itu repot tuh teman-teman. Kita harus belajar A, I, U, E, O, A, I, U, E, O gitu ya. Ya, nengok ke teman sebelahnya bilang A, I, U, E, O gitu. Ya. Nah itu step 1 ya. Jadi kalau saya rekap di step 1 adalah masalah persiapan dan memastikan Anda memiliki struktur dari online course yang akan Anda jual. Oke? Oke, saya kasih waktu 2 menit, 3 menit, boleh? Boleh ya, supaya Anda bisa lebih nangkep. Bikin satu jalur ini. Satu bagian di sini, satu bagian di section, satu bagian di lesson. Ya, supaya Anda dapat feel-nya. Saya masih punya waktu. Saya punya waktu sampai jam berapa ya? 11.30 kan ya? Betul ya? Jadi Anda punya waktu, tenang aja. Oke, go. Silakan. Ambil coret-coretan, lalu kemudian kalau misalnya Anda mau bikin lesson, step 1 berapa lesson? Silakan. Ide besar aja. Harus nyoba. Supaya tahu ternyata gampang ya. Misalnya digital marketing, langkah 1 pengenalan tentang digital marketing. Langkah kedua apa? Langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Udah cukup, nggak usah panjang-panjang. Lalu Anda bikin contoh hanya di satu langkah, salah satu langkah. Misalnya introduction. Apa itu digital marketing? Mengapa digital marketing populer? Manfaat digital marketing, hanya judul-judul besar aja. Betul ya? Manfaat digital marketing. Bagaimana memulai digital marketing? Udah selesai. Oke, introduction. Nanti di step kedua, ketiga, keempatnya Anda bisa selesaikan di mana? Di rumah. Minimal Anda merasakan. Nah, habis itu nanti kita sharing ya dengan teman di sebelahnya. Sip, ada waktu lah, ada waktu, tenang. Satu menit lagi. Cepat aja teman-teman. Jadi bisa minimal ada sesuatu yang Anda bawa pulang dari sesi hari ini, walaupun waktunya pendek ya.
Keren. Singkat aja, cepat aja. Nah, sekarang Anda share ke teman di sebelah Anda. Jadi big picture saya, big konsep saya adalah masak-memasak. Langkahnya, sectionnya, nanti ada section introduction. Yang kedua adalah section pengenalan alat masak. Yang ketiga adalah section memperkenalkan bahan-bahan. Yang keempat teknik memasak. Dan yang kelima adalah demo memasak. Ya, demo memasak. Itu stepnya yang Anda anggap sebagai sebuah section. Oke, lalu kemudian Anda bikin satu yang bagian memasak. Ya, misalnya Anda mungkin ingin memperkenalkan sejarah masak, gaya masak, kemudian metode-metode dalam memasak, itu pengenalan saja. Ya, baru yang kedua adalah introduction ke peralatan. Setelah itu bahan baku dan peralatan. Lalu ada teknik memasak dan seterusnya. Sudah? Bagaimana rasanya? Menarik? Menarik gak? Siapa yang merasa bahwa kalau Anda mau memulai membuat online course, problem terbesar yang harus Anda lewati adalah jangan terlalu rumit. Karena dari wajahnya saya lihat pengennya tuh rumit. Jangan terlalu rumit. Apa yang mungkin, yang terpikir, bikin dulu. Jangan terlalu rumit. Karena kalau pengen detail, wah keren ya, bisa kayak begitu. Jangan terlalu detail. Justru jangan simple dulu aja. Justru semakin simple juga orang yang nonton. Paham ya? Jangan terlalu rumit. Bisa? Bisa? Kasih tos temannya bilang, kamu hebat. Oke, mari kita lanjut. Tadi starter ya, starter itu fokusnya adalah Anda tahu konsep, Anda punya materi, udah punya ide, Anda bikin modul. Nah, booster itu adalah bagaimana Anda bisa mengoptimalkan konten Anda. Berarti kan tadi Anda sudah produksi, betul ya? Anda sudah punya videonya, Anda sudah masukkan ke dalam platform, itu starter tuh. Belum jualan ya, belum jualan. Nah, gimana cara jualannya? Ada 5 alat bantu yang wajib Anda miliki untuk menjual. Berapa alat bantu? Yang pertama namanya apa? Landing page. Nah, kalau Anda di luar sana, di WordPress, ini harus bikin sendiri nih landing page-nya. Di tempat yang berbeda, cari template lagi dan seterusnya. Yang kedua, apa? Opt-in form. Form untuk orang mengisi dengan sukarela. Yang ketiga apa? Payment gateway. Yang keempat apa? Email marketing atau WhatsApp responder. Ya. Dan yang terakhir apa? Iklan. Jadi kalau teman-teman tadi pengen lebih dari 45 juta, landing page, form opt-in, payment gateway, email, dan iklan ini harus jadi mesin Anda. Mesin. Mesin itu berarti setiap hari Anda harus jualan lewat iklan. Setelah iklan orang akan daftar bayar nonton. Setelah nonton mereka cari video baru lagi. Atau nyari konten baru lagi dari Anda. Oke? Prinsipnya adalah 4P marketing, ya, product, price, place, and promotion. Harganya harus Anda sesuaikan, tempatnya udah pasti di online, promosinya lewat sosial media, lewat iklan, dan seterusnya. Produknya online course Anda. Contoh, ini adalah landing page. Grow your business, become a world-class business. Oke, lalu kemudian ada tombol tuh, like explore course.
Oke, setelah explore course mereka akan ketemu tadi tuh materi-materinya, modul-modulnya, sampai informasi yang mereka akan pelajari apa. Kalau tertarik mereka akan bayar. Oke, mereka masukin nama, email, WhatsApp, dan kotanya. Kalau memang nanti ada jumlah peserta, silakan Anda isi. Nah, setelah mereka mengisi, peserta akan mendapatkan email. Hai, terima kasih kamu sudah mendaftar di Business Mastery Workshop Top Coach Indonesia. Course ini membahas tentang ini. Anda bisa membayar di sini, kemudian ini linknya, link pembayarannya. Besoknya kalau belum bayar, di email lagi. Hey, ini udah hari kedua, Anda belum bayar loh. Kini bakal expire dalam 1 kali 24 jam berikutnya. Belum bayar lagi, teleponin. Pak, apa kabar Pak? Bapak kan tadi daftar ya, bisa saya bantu nggak? Ada kendala nggak dengan pembayaran? Di follow up, harus ada yang follow up juga. Oke, setelah itu Anda WhatsApp, halo Pak, gimana Pak? Jadi enggak? Harus didaftar, harus begitu. Di WhatsApp, gimana Pak? Jadi enggak? Jadi enggak? Jadi enggak? Baru dia akan ingat, oke, iya nih saya kemarin daftar, tapi saya lupa hari ini enggak dulu deh. Ya udah enggak apa-apa. Tapi ada yang namanya rasio. Rasio. Dari 100 orang yang daftar, berapa persen yang akan closing, itu ada rasionya. Nah, setelah itu ada payment gateway-nya, diarahkan supaya tidak repot. Kalau zaman dulu hanya satu transfer, zaman dulu. Sekarang bisa kartu kredit, bisa pakai Bank Mandiri, bisa BNI, bisa macam-macam ya, bisa pakai BCA, bisa GoPay, bisa macam-macam. Ya, bisa Dana dan seterusnya. Ini penting sekali. Karena masyarakat kita luas dan mereka punya pilihan wallet, e-wallet yang berbeda-beda. Ini adalah top payment gateway di Indonesia, teman-teman. Mallpay sampai Doku. Doku itu nomor 1. Doku itu nomor 1. Jadi kalau Anda nanti mencari platform, Anda carilah platform yang bisa mengakomodir banyak payment gateway atau payment sample, ya, payment itu bank, dari bank yang berbeda-beda. Nah, ini adalah iklan, teman-teman. Jadi kalau nanti Anda sudah punya landing page-nya, jangan lupa bikin konten atau minimal Anda iklankan. Gimana sih coach? Urutan iklan ini dia. Jadi ada tofu, mofu, bofu, dan post purchase. Tofu itu adalah top of funnel. Awareness. Orang nggak tahu tentang Anda harus bangun kesadarannya dulu. Hai teman-teman, ada loh ibu-ibu yang ngajarin masak, ya cara masaknya tuh begini. Anda bikin tuh iklan awareness, ini yang paling murah. Yang nonton akan strangers. Yang nonton tuh orang yang asing dengan Anda. Semakin sering, teman-teman, semakin sering Anda muncul di hadapan strangers, mereka akan menjadi prospek. Ingat, kuncinya apa? Sering. Kuncinya apa? Sering. Jadi nggak boleh satu kali. Sering muncul di mata orang asing itu akan berubah menjadi prospek. Sering muncul di antara para prospek, mereka akan menjadi leads. Leads itu daftar. Sering orang yang mau masukkan nama dan emailnya ke dalam platform Anda, mereka akan menjadi customer. Jadi memang ada proses untuk menjadi customer. Tapi kebanyakan dari kita hanya sampai sini, teman-teman. Tidak fokus ke yang ini. Yang ini nih. Ini adalah yang menghasilkan maximizer. Dari stranger sampai customer cukup dengan booster. Maximizer artinya loyal promoters itu mempromosikan course Anda tanpa Anda minta. Ada konten bagus loh, ini nih, lu ikut aja link ini nih, bagus nih. Gitu ya, itu namanya loyal promoters. So,
Next kita masuk ke maximizer. Bagian yang membuat orang menjadi lebih mau mempromosikan. Harus ada tools apa? Nomor 1, affiliate tools. Harus ada platform untuk affiliate. Nah, kalau Anda di WordPress itu beda lagi platformnya, beda lagi pluginnya. Sistemnya berbeda lagi, harus dipastikan nyambung dengan Anda, nggak bentrokan, nggak berantem. Harus di-connect dan itu repot, butuh waktu, butuh tenaga, biaya. Yang kedua adalah harus ada produk upsell-nya, namanya order bump. Udah beli masak-masak, udah beli masak-memasak nih ceritanya nih. Anda harus memikirkan nih, Anda mau jualan apa setelah mereka belajar masak. Anda sudah ngajarin tentang digital marketing, next-nya Anda mau jualan apa? Itulah yang membuat TikTok dilarang pemerintah, teman-teman. Itu yang dilarang. Kenapa? Anda bikin konten, bercerita tentang clicker ini, ya. Kemudian Anda langsung nunjuk keranjang kuning. Ya, Anda harus punya keranjang kuningnya untuk mendatangkan upselling. Misalnya, kita jualan masak-memasak, Anda menjelaskan tentang, ini loh, ini ada panci yang begini. Ini panci ini memiliki kemampuan untuk begini, cara makainya begini. Kelebihannya ini. Nah, kalau Anda mau beli, saya kasih linknya di bawah. Paham ya teman-teman ya? Pasti Anda nanya, itu beli pancinya di mana? Nah, saya kasih linknya. Itu link Anda untuk jualan apa? Panci. Itu yang disebut upsell. Nah, yang terakhir adalah maximizer akan maksimal kalau Anda punya community. Ada gathering bulanan masak-memasak. Ayo ibu-ibu kita kumpul ya, bulan ini kita kumpul untuk masak-memasak. Setiap orang bayar sekian untuk beli bahan baku, lalu Anda masak bersama. Lalu makanannya bisa dibawa pulang. Bagus? Masuk akal nggak? Melihat kenapa online course ini bisa menjadi sebuah bisnis karena ada sistem. Kalau di Top Coach Indonesia saya mengajarkan sistemasi. Ini namanya sistemasi. Supaya Anda bukan hanya satu bagian, tapi Anda tahu secara keseluruhan. Terus coach apa buktinya? Ini sales report kita di TCI. Yang belajar online course di Top Coach Indonesia itu 6.245 orang. 6.245 orang, yang satu orangnya belanja 550.000 perak. Jadi Anda bisa kali. Nah, dari 6.245, saya tawarkan produk lain, namanya order bump dengan harga 5,9 juta. 30% mau tuh. Oke, jadi kalau di total 6.245 kali 550, ditambah 1.874 kali 5,9 dapatnya kira-kira 11 miliaran. Oke, mau dibesarkan tinggal gedein budget iklannya. Tinggal digedein budget iklannya. By the way, ini nggak seberapa. Ini nggak seberapa. Ada lagi yang lain, saya kasih tunjuk. Oh ya, komunitas. Ini komunitas ya, Anda bisa memaintain komunitas lewat Telegram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Get Course, saya percaya sudah ada platformnya untuk menjaga komunitas itu untuk bisa terjaga dengan Anda. Membership. Ya. Content Academy ini good. Mudah cuma sekali. Mudah cuma sekali kalau Anda belajar, Anda akan bisa melihat berapa orang yang mendaftar. Orang yang mendaftar kira-kira 18.708 orang per kemarin saya bikin. Ya. Dikali harganya kira-kira 699.000. Hanya dari satu course mereka mendapatkan 13 miliar. Ini bukan 13 juta ya, 13 miliar. Atau mungkin Anda pernah dengar Nico Julius. Nico Julius satu kelas Instagram organik itu 25.542. Oke. Revenue-nya sekitar 7,6 miliar, harganya cuma 200-an ribu. Oke. Jadi teman-teman, menarik gak? Menarik? Dahsyat? Kasih tos temennya bilang, kamu hebat.
Oke. Apa kuncinya, teman-teman? Apa yang harus Anda bangun sambil Anda membangun online course? Apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda membangun online course sambil nunggu course Anda jadi? Yaitu membuat yang namanya personal branding. Jadi kalau Anda punya TikTok, teman-teman, topiknya harus satu. Harus berapa topik? Satu. Yang nonton sedikit tapi spesifik. Saya punya TikTok, bahasnya bisnis. Udah, bahasnya bisnis. Di luar bisnis saya nggak mau bahas. Sekali-sekali centil-centil bolehlah. Ya, sekali-sekali pakai filter bolehlah. Tapi 90% bahasnya tentang bisnis. Kalau Anda bahasnya masak-memasak, masak-memasak aja. Apa aja yang bisa Anda bahas? Anda bahas tentang bahan. Hari ini saya akan bahas tentang jahe. Jahe ini ciri khasnya apa? Jenis-jenis jahe itu apa? Kalau kamu bikin apa, kalau pakai jahe rasanya gimana? Luar biasa nggak? Hanya dari satu jahe. Belum kemiri, belum ketumbar, belum jinten. Betul? Belum alat masak. Saya lagi pakai alat masak ini. Gimana caranya supaya masak daging lebih cepat? Jadi kalau ada yang mau tahu tentang masak-memasak, mereka akan cari siapa? Cari orang yang paling spesifik. Dan orang yang mencari bisa menjadi customer. Sambil membangun apa? Sambil membangun online course yang formal. Anda bangun dulu personal brandingnya. Kalau masak ya ingat masak, ingat saya. Gitu. Ingat bisnis, ingat Coach Tom. Ingat beras, ingat ingat Cosmos. Betul ya? Ingat minum air mineral, ingat Aqua. Ingat toko buku, ingat Gramedia. Gitu ya. Personal branding, teman-teman. Kuncinya adalah menjadi content creator. Content creator artinya apa? Segala sesuatu dikontenin. Ya. Bikinlah konten yang konsisten. Kalau bisa pakai baju yang konsisten, kalau bisa. Kalau bisa tata rambut konsisten. Kalau bisa captionnya ya pakai yang konsisten. Supaya orang ingat ini adalah branding Anda. Ya, dan di TikTok saya mungkin sekarang udah sekitar 530.000, di YouTube 895.000, di Facebook itu 200 ribuan, di Instagram 300 sekian ribu, itu semua pakai ilmu yang sama. Ilmunya apa? Konsisten. Jangan beli follower. Jangan beli follower, nggak usah. Ya, organik aja, nggak apa-apa. Paling kalau mau dibantu dengan iklan, nggak masalah. Tapi ini adalah salah satu tools atau hal-hal yang bisa Anda lakukan dan bisa Anda jalankan secara langsung. Ya, so apa list yang harus Anda miliki? Nomor 1 CRM, Customer Relationship Management System, yang menangkap database, email gateway, payment gateway, webinar platform untuk jualan, Zoom, social media account, modul training, affiliate plugin, dan video production. Ini adalah tools yang harus Anda miliki untuk membuat online course Anda benar-benar bisa running well. Siapa yang belajar sesuatu hari ini? Saya yes. Siapa yang dapat manfaat? Saya yes. Siapa yang mau mulai jadi content creator? Saya yes. Nah, teman-teman, saya mau sedikit mempromosikan Get Course, boleh nggak? Boleh nggak? Ini saya mempromosikan bukan karena saya bicara di sini, tapi karena saya sudah melakukan riset berbagai macam platform LMS. Ya, berbagai macam platform LMS kebanyakan tidak lengkap. Get Course ini, Anda pakai satu Get Course, ya, bisa dapat ini semua. Anda bisa bikin webinar di Get Course. Anda bisa bikin community di Get Course. Anda bisa bikin membership di Get Course. Anda bisa bikin affiliate marketing di Get Course. Anda bisa bikin automated marketing di Get Course. Jadi let's say misalnya Anda
bikin form ya. Silakan Anda isi, daftar, kirim. Nah, itu kan ada dua tuh ya. Ada yang daftar saja dan ada yang daftar dan bayar, betul? Daftar saja, emailnya beda dengan daftar dan bayar. Yang daftar dan bayar, emailnya, terima kasih kamu sudah bayar. Ini adalah materi yang akan kamu dapatkan. Silakan Anda masuk ke grup kita, Anda masuk ke Telegram kita, Anda masuk ke sosial media kita, bla bla bla. Oke? Yang tidak bayar, kita edukasi dengan email yang berbeda. Nah, saat dia bayar, dia akan otomatis ke email yang ini. Paham ya teman-teman ya? Itu adalah automated. Dan orang yang bekerja nggak perlu banyak. Jangan niru saya karyawannya banyak. Oke? Dengan GetCourse, kita bisa pangkas jumlah orang yang bekerja untuk kita. Nah, kesimpulan. Online course bisa menjadi cara yang efektif untuk menjadi miliarder. Tapi syaratnya Anda harus bikin konten, Anda harus bikin course, Anda harus mempromosikan, Anda harus mengukur keberhasilan, dan juga Anda harus memastikan konsisten. Hari ini mungkin sedikit, tapi ke depan akan ada banyak yang membeli. So, waktu saya habis ya? Belum? Kalau belum Q&A. Ya, saya mau ngasih waktu buat Q&A. Nah, tuh, ya silakanlah. Sebanyak-banyaknya silakan. Sampai waktu saya habis, silakan. Monggo. Mike, boleh minta tolong dibantu? Halo. Tes, udah ya? Ya. Ya. Coach, perkenalkan nama saya Mega, saya business owner dari EduTech Solution, itu sebuah perusahaan training juga, saya punya training IT. Ya. Namun selama ini saya secara offline gitu Coach. Jadi sasarannya B2B, karyawan yang bekerja di bidang IT. Ya. Nah, dengan data yang tadi Coach berikan bahwa banyak yang suka belajar online gitu, itu apakah relevan dengan karyawan yang bekerja dari 8 sampai 5 sore gitu ya, dan mungkin mereka lebih suka offline gitu, tapi ketika pandemi kemarin memang sih jalan juga Zoom gitu. Nah, saya belum terjun ke bisnis online karena pertimbangannya yaitu apakah karyawan yang sudah menjadi database marketing saya ini nanti mereka akan mau gitu, bisa gitu saya sistemasi untuk pindah ke online gitu, atau saya menyasar yang non karyawan, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sebagai business owner yang saya ini sebenarnya generalis IT aja lah, nggak paham programming banget gitu, tapi saya punya tim trainer gitu. Nah, itu personal branding seperti apa ya yang harus saya bangun? Oke, saya dengan Mbak Mega. Ya. Oke, Mbak Mega, jangan duduk dulu. Saya mau tanya, karyawan yang diajarkan di company, itu yang diajarkan apa? IT. Spesifiknya IT itu apa? Palu gada sih Coach. Jadi misalnya nih sekarang kan ada teknologi 4G gitu ya kalau di bidang telekomunikasi. Nah, sebentar lagi 5G. Nah, saya punya tim untuk mengajar bagaimana sih teknologi 5G itu. Kemudian ada cyber security yang laku gitu ya. Jadi macam-macam di bidang telekomunikasi dan IT seperti itu. Oke. Jawabannya yang pertama adalah sangat bisa untuk membuat platform tersebut menjadi platform pembelajaran. Jadi mereka akan mendaftar atau kayak subscribe di platformnya kita, ya, atau satu company kita kasih satu platform, satu pembelajaran. Mau dibuka apa saja, tentang informasi tentang 4G, sekarang 5G, cyber security dan seterusnya. Jadi networkingnya kita mungkin nanti bentuknya Q&A saja. Jadi ada offline-nya boleh, nggak apa-apa di-combine. Q&A atau by Zoom. Nah, karyawannya suruh mandiri, kan nggak harus belajar di kantor, 9 to 5. Dan ini tidak mengganggu waktu kerja mereka, itu salah satu benefit yang harus disampaikan ke company. Kontennya lebih padat, kemudian pembelajarannya lebih cepat, dan tidak harus belajar saat mereka di kantor. Itu sangat bisa. Tapi faktor yang kedua adalah IT enthusiast. Orang-orang yang pengen mengerti tentang IT itu bisa dibuka lebih luas lagi. Atau orang yang pengen menjadi pegawai IT,
Kalau kamu mau jadi karyawan IT, pengen digaji tinggi, kamu belajar online course ini. Jadi kamu punya pengetahuan, siap pakai, siap kerja, gitu. Thank you. Kasih tepuk tangan, ke belakang. Oke, saya sambung sedikit ya, Coach. Yes. Coach, nama saya Mona. Saya mau nanya, Coach, terima kasih tadi pemaparannya. Yang saya mau tanya, kadang-kadang itu orang berpendapat bahwa banyak kok kalau saya mau belajar saja, saya kan bisa lihat di YouTube. Ya. Nah, saya lihat Coach juga udah oke banget nih di YouTube. Nah, apa yang membedakan? Apakah saya harus ikut course ini, misalnya mau buka course ya, atau saya belajar aja dari YouTube-nya Coach Tom gitu? Oke. Nah, seperti itu. Terus ada nggak kira-kira pemikiran-pemikiran seperti apa ya Coach? Misalnya dia seorang business coach gitu ya, kayak Coach Tom ini, apa yang kadang-kadang membuat mereka itu masih enggan untuk masuk ke platform seperti Online. ini? Karena mungkin di sana dia kan dapat banyak income juga gitu loh dari yang views-nya ya. Nah, kira-kira gimana, Oke, Coach? ya. Ini pertanyaannya berarti untuk saya ya. Boleh. Untuk saya ya. Nah, maksudnya Artinya kadang-kadang kan ada orang bilang ngapain gue ikut lu, gue nonton aja di YouTube. Kan ya, gitu, ya, gitu ya, ya. kira-kira, Oke. Coach. Teman-teman, di dunia ini ada 4 jenis customer, calon customer. Yang pertama adalah orang yang nggak punya masalah dan nggak punya minat untuk belajar. Nah, mereka itu melakukan searching untuk iseng. Iseng. Jadi iseng, pengen tahu aja. Itu tipe orang yang pertama. Ini jumlah orangnya sangat banyak, ya. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang punya masalah tapi belum sadar punya masalah. Punya masalah tapi nggak sadar bahwa dia tuh punya masalah. Nah, orang-orang ini akan terbuka pikirannya ketika nonton YouTube, ternyata bisnis keluarga masalah saya itu sama loh. Ternyata ada orang yang ngerti. Nah, akhirnya mereka akan berminat untuk masuk ke yang berikutnya, yaitu orang yang punya masalah dan sadar akan masalah. Orang yang punya masalah dan sadar masalah, mereka akan searching. Mereka cari siapa di sini yang ngerti masak-memasak. Siapa di sini, dia akan searching di Google atau di YouTube cara mengatasi karyawan yang suka bolos. Cara mengatasi keuangan yang seret. Cara mengatasi cash flow negatif, itu search. Mereka akan search, itu adalah orang-orang yang tahu punya masalah dan mau mencari solusi. Nah, yang keempat adalah orang yang tahu masalah dan siap bayar. Posisi ini cuma 3%. 97% itu 1, 2, 3, teman-teman. Jadi kalau saya tanya, ya udah saya bikin aja YouTube channel. Saya akan mengcapture orang yang 1, 2, 3. Oke, online course ini adalah orang yang memang saya udah tahu siapa Coach Tom di YouTube, saya sudah tahu keahliannya apa, saya mau tahu benar-benar lebih mendalam. Ini online course nih. Mudah-mudahan menjawab. Thank you, kasih tepuk tangan. Next-nya. Ya, Mbak yang depan. Ini buat yang ngatur mic, silahkan lari. Nah. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach, pemaparannya luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Ya, saya Mayang. Saya owner dari Kelas Terang Indonesia, di mana isinya itu adalah tentang well-being sama lingkungan. Ya. Gitu. Oke, saya ini baru reclass lagi karena dulu 2021 ini saya baru mulai itu pas lagi pandemi. Pas lagi Gitu pandemi. ya. Oke. Aduh kalangan nih. Pas lagi pandemi gitu ya, baru muncul pas lagi pandemi. Nah, pas lagi pandemi, ini yang saya lihat di sellingnya itu bener-bener laku keras gitu. Gitu. Tiba-tiba kan di pas lagi ke offline lagi, saya balik kayak kerja kantor lagi dan bla bla bla. Saya ini kurang fokus. Akhirnya saya mau nge-reclass lagi nih coach sekarang ya. Nah, tapi saya kagetnya ketika pasar saya ini udah jenuh dengan online kayaknya. Padahal saya mau konsepnya tuh online gitu. Yeah. Akhirnya saya ngofflinein tapi cuma Jabodetabek sama paling banter Bandung dan Serang gitu ya. Saya ngofflinein, saya sendiri jadi
aduh capek juga ya mondar-mandir dan nggak keuntungannya tidak sebagus online kemarin gitu. Terus orang-orang udah mulai bertanya nih, kapan Surabaya, kapan Surabaya, udah mulai seliweran kayak gitu ya. Aduh saya belum bisa nih kalau Surabaya gitu. Kemarin di Serang aja lumayan bolak-balik Serang itu capek gitu ya. Terus saya tuh mau tanya, kan sudah ada perubahan lagi nih dari orang online senengnya tuh jadi offline gitu ya sekarang. Kalau yang kasus saya gitu ya. Produknya apa ya? Produknya itu well-being. Jadi Well-being ada itu apa maksudnya? well-being tuh kayak untuk diri lebih baik, ada kesehatan, gizi dan lingkungan di dalam situ gitu. Dan biasanya itu ada kayak coaching-coaching kayak tentang memasak, tentang memilih garam, memilih yang seperti itu gitu ya. Tapi ya itu tadi saya jujur aja saya lagi banyak diundang sama orang-orang kayak gitu, tapi saya sendiri tuh capek dan penghasilannya pun gak segede saya waktu pandemi itu gitu loh. Oke. Hampir sama, cuman gak segede itu, gak less energy kayak dulu gitu. Pasti. Nah itu tuh bagaimana coach menyikapi dengan orang yang sudah bosan online sebenarnya. Gak seantusias dulu. Gitu. Oke, boleh gak saya tanya? Berapa besar market yang sudah dimiliki sekarang? Ada berapa banyak customer yang sudah dimiliki sekarang total? Customer sendiri saya karena di situ ada grupnya ya, ada grup sendiri itu 337 orang. Total 337. Ya, tapi kalau misalnya saya itu seringnya akhirnya nih orang-orang dari instansi, orang-orang dari mana yang saya kasih coaching segala macam itu tidak masuk di grup itu gitu. Jadi total berapa total? Total 1.000? ya? 2.000? Kalau pakai Instagram saya 26K. Enggak. Apanya? Yang belanja, yang beli. Yang beli. Yang sudah beli. Sudah beli. 3 ribuan. 3.000? Iya. Oke. Kira-kira dari 270 juta penduduk Indonesia, berapa banyak orang yang membutuhkan konten ini? 1% ada? 2%? Banyak ya. 10%? Saya bisa bilang 2% deh. 2% kali 270 juta, Anda hitung sendiri berapa? Iya. Ya. Jadi menurut saya, kita memasarkan ke orang yang sama berulang-ulang. Berulang-ulang. Bahkan instansi yang udah kita datengin kita itu adalah maksudnya strategi yang sudah berjalan adalah orang yang sama, kita marketing kita jatuhnya ke orang yang sama. Iya. Jadi belum melakukan promosi ke orang yang 100% belum kenal kita. Tugas kita adalah tetap online tapi dengan membidik target market yang baru. Kalau saya boleh memberikan masukan kepada Mbak Mayang, jangan bidik orang-orang yang ekstrovert. Orang-orang ekstrovert senang ketemu orang. Jadi yang nagih, kapan ketemu? Apalagi well-being, wellness. Saya pengen lihat Mbak Maya. Saya pengen lihat ketemu orangnya, itu orang-orang ekstrovert. Jadi bidiklah orang-orang yang introvert, orang-orang yang pemalu, yang nggak bisa ketemu dan nggak suka ketemu orang banyak untuk mengatakan bahwa kamu bisa lebih eksklusif di online. Itu komunikasinya yang harus dibangun. Oke, terima kasih. Coach. Thank you. Terima kasih. Satu lagi habis itu kita makan. Silahkan pilih. Oh ini nih ya, udah ada mic-nya. Ya. Yang pegang mic lebih berkuasa ya. Baik, terima kasih Coach. Mungkin ini pertanyaannya, perkenalkan dulu saya Ami, sangat luar biasa pada hari ini Coach. Saya ada bisnis itu Hayu Academy namanya, platform bisnis, platform tempat belajar khusus perempuan. Sejauh ini sudah mengedukasi lebih dari 150.000 perempuan di Indonesia. Ya. Tapi pertanyaan saya bukan tentang bisnis saya lebih bertanya, misalkan saya adalah anaknya Coach. Ya. Kemudian saya pengen sukses seperti Coach. Ntar menyesal loh kalau jadi anak saya. Susah jadi anak saya. Oke. Saya pengen sukses seperti ayah saya, yaitu Coach. Kemudian saya pengen menduplikasi itu
dan coach sebagai orang tua saya, bagaimana coach mengedukasi saya dan apa hal terpenting yang pengen coach sampaikan kepada saya sehingga saya bisa sukses seperti ayah saya. Oke. Gitu coach, terima kasih. Jadi saya harus memberikan nasihat seperti nasihat saya ke anak ya. Enggak Boleh. nasihat ke ibu ya. Jadi kalau saya selalu memberikan nasihat kepada anak-anak saya untuk nomor 1, be confident. Percaya diri. Yang kedua, never quit. Selalu percaya diri. Ada apa, angkat tangan aja duluan. Ada kesempatan, kamu ambil duluan. Kalau main bola, kejar bola, golin duluan kalau bisa. Kalau enggak, kalau sampai jatuh itu resiko, enggak ada masalah. Yang penting kamu sudah mencoba dan kamu enggak nyesel karena enggak pernah mencoba. Oke? Yang kedua adalah kalau gagal never quit. Never quit. Never quit. Never quit, never quit, never quit, never quit. Enggak boleh berhenti, enggak boleh berhenti, enggak boleh berhenti sampai kamu berhasil. Karena kenapa kita gagal? Kita belum menemukan cara terbaiknya. Kenapa gagal? Karena belum nemuin cara terbaiknya. Kalau kita berhenti, udah pasti gagal. Kalau berhenti pasti gagal. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh ini belum tepat, ya langsung singkirkan cara lama, cari cara baru. Singkirkan cara lama, cari cara baru. Singkirkan cara lama, cari cara baru. Sama seperti kalau kita ketemu semut. Semut itu kalau jalan dihalangin, kemana dia? Lari, tahan lagi, dia lagi. Kalau nggak bisa ke samping, ke atas. Kalau nggak bisa ke atas, ke bawah. Betul ya? Itu yang harus kita miliki. Mental itu yang saya mau anak saya miliki. Jadi nggak boleh takut untuk mencoba. Ada lomba, coba aja. Gagal bukan urusan kita. Kalau gagal, tanda kamu belum pinter. That's it. Kalau gagal, ya berarti ada yang lebih bagus dari kita. Ada yang lebih hebat dari kita. Jadi tugas kita ngapain? Perbaiki diri. Jangan berharap masalah lebih ringan. Tapi berharap kita jadi lebih pinter, jadi bisa mengatasi masalah yang lebih berat. Gitu. Itu pesan saya. Thank you.